Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sasina Diva Zarani dengan NPM 20221450207 dari kelas R3C. Di sini saya akan menjelaskan mengenai multikulturalisme, pluralitas, dan keberagaman budaya serta dampak penyalahgunaan IPTEK. Seperti yang kita ketahui, Indonesia adalah salah satu negara multikultural terbesar di dunia. Hal ini dapat dilihat dari sosiokultur maupun geografis yang begitu beragam dan luas. Dengan jumlah yang ada di wilayah NKRI sekitar lebih 16.000 pulau dan jumlah penduduk sekitar 272 juta jiwa, yang terdiri dari 1.340 suku yang menggunakan hampir 800 bahasa yang berbeda. Selain itu, juga menganut agama dan kepercayaan yang beragam seperti Islam, Katolik, Kristen Protestan, Hindu, Buddha, Konghucu, serta berbagai macam kepercayaan. Multikultural itu apa sih? Multikultural merupakan sebuah ideologi atau paham yang mengakui dan mengupayakan kesetaraan, penghargaan, dan toleransi terhadap berbagai budaya yang berbeda di masyarakat. Multikulturalisme mengakui bahwa setiap budaya memiliki nilai dan keunikan tersendiri yang perlu dihargai. Menurut Lawrence Blum, multikultural didefinisikan sebagai pemahaman, keingintahuan, penilaian, penghargaan, dan penghormatan terhadap kebudayaan seseorang atau kebudayaan etnis tertentu sebagaimana ia mengekspresikan diri apa adanya. Sedangkan menurut Tilaar, multikultural didefinisikan sebagai upaya untuk menggali potensi budaya sebagai kapital yang dapat membawa suatu komunitas dalam menghadapi masa depan yang penuh resiko. Secara mudah dapat dikatakan multikulturalisme merupakan suatu konsep yang ingin membawa masyarakat dalam kerukunan dan perdamaian tanpa ada konflik dan kekerasan. Meski di dalamnya ada kompleksitas perbedaan, namun tidak ada masyarakat kelas karena multikulturalisme mengakui adanya politik universalisme yang menekankan persamaan hak, kewajiban, dan harga diri. Selanjutnya, dalam kasanah keilmuan, istilah multikultural ini dibedakan ke dalam beberapa ekspresi yang lebih sederhana, seperti pluralitas. Pluralitas merupakan sebuah paham yang mengakui adanya berbagai perbedaan, termasuk perbedaan budaya, agama, ras, suku, dan lain sebagainya. Pluralisme memandang perbedaan sebagai sesuatu yang alami dan wajar dalam masyarakat. Secara sederhana, multikulturalisme berarti keberagaman. Keberagaman budaya merupakan kondisi di mana terdapat berbagai budaya yang berbeda dalam suatu masyarakat. Keberagaman budaya dapat dilihat dari berbagai aspek seperti perbedaan bahasa, agama, adat istiadat, dan gaya hidup. Ketiga hal tersebut saling berkaitan karena multikulturalisme dan pluralisme merupakan konsep yang berfokus pada keberagaman budaya. Multikulturalisme merupakan upaya untuk mewujudkan kesetaraan dan penghargaan terhadap berbagai budaya yang berbeda, sedangkan pluralisme merupakan pengakuan terhadap adanya berbagai perbedaan dalam masyarakat termasuk perbedaan budaya. Keberagaman budaya merupakan dasar bagi multikulturalisme dan pluralisme. Tanpa adanya keberagaman budaya, multikulturalisme dan pluralisme tidak akan ada. Keberagaman budaya merupakan sumber kekayaan dan keunikan suatu masyarakat. Dengan mengakui dan menghargai keberagaman budaya, kita dapat menciptakan masyarakat yang lebih adil, toleran, dan damai. Multikulturalisme memperjuangkan beberapa nilai utama yang menjadi pondasi pendekatannya terhadap keragaman budaya. Di antaranya adalah saling menghormati dan menghargai, toleransi, persatuan, kerjasama,
serta solidaritas antar etnis. Nilai-nilai ini menyuarakan pentingnya menghargai perbedaan budaya, menerima perbedaan, bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama, dan saling mendukung antar etnis guna menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera. Terdapat 4 pendekatan yang ditempuh berkaitan dengan kelompok-kelompok migran dengan latar belakang kebudayaan yang berbeda. Yang pertama, monokulturalisme, pendekatan di mana negara tradisional berfokus pada integrasi sosial dengan cara mengasimilasi kelompok migran ke dalam kebudayaan nasional. Contohnya adalah kebijakan pemerintah yang menekankan pada penggabungan kelompok-kelompok migran ke dalam budaya nasional yang sudah ada. Yang kedua, budaya utama, model masyarakat yang mengizinkan komunitas-komunitas memiliki identitas mereka sendiri, namun tetap mendukung konsep inti dari kebudayaan utama suatu negara. Sebagai contoh, seperti di Jerman di mana komunitas memiliki identitas mereka sendiri, tetapi tetap mengadopsi nilai-nilai kebudayaan utama yang menjadi dasar dari masyarakat tersebut. Yang ketiga, melting pot. Pendekatan ini menciptakan keberagaman yang kaya di mana berbagai kebudayaan berinteraksi dan berbagi satu sama lain, menciptakan masyarakat yang beragam secara budaya. Konsep ini diterapkan di Amerika Serikat, di mana semua kebudayaan, baik lokal maupun imigran, bercampur baur tanpa intervensi negara. Yang keempat, multikulturalisme. Pendekatan ini mengharuskan imigran dan kelompok-kelompok lainnya untuk mempertahankan dan melindungi kebudayaan mereka, sambil tetap berinteraksi secara damai dalam satu kesatuan dalam suatu negara. Sebagai contoh, ini seperti kebijakan yang menghargai dan mempromosikan keberagaman budaya dalam satu masyarakat, memungkinkan setiap kelompok untuk merayakan dan memelihara keunikan budaya mereka sendiri. Selain itu juga terdapat beberapa bentuk multikulturalisme menurut Alphonse Tariadi. Yang pertama, multikulturalisme isolasionis. Pendekatan ini menciptakan batasan yang kuat antara kelompok-kelompok budaya di dalam masyarakat. Setiap kelompok diharapkan untuk hidup terpisah dan mempertahankan kebudayaan mereka secara independen tanpa banyak interaksi atau pengaruh dari kelompok lain. Yang kedua, multikulturalisme akomodatif. Pada perspektif ini ada pengakuan akan keberadaan budaya dominan yang menjadi pilar utama dari kehidupan budaya dalam masyarakat. Kelompok-kelompok budaya lain diharapkan untuk menyesuaikan diri dengan budaya dominan ini untuk mengintegrasikan diri secara lebih efektif dalam kehidupan masyarakat. Yang ketiga, multikulturalisme mandiri. Pendekatan ini memberikan fokus pada otonomi kelompok-kelompok budaya di dalam masyarakat. Mereka diizinkan untuk mempertahankan identitas budaya mereka sendiri tanpa campur tangan eksternal, dengan tujuan mencapai kesatuan, keberagaman, dan kesetaraan di dalam masyarakat. Keempat, multikulturalisme kritis atau interaktif. Perspektif ini menyoroti pentingnya dialog dan interaksi antara kelompok-kelompok budaya dalam masyarakat. Tujuannya adalah menciptakan pemahaman yang lebih baik antara kelompok-kelompok tersebut, menjembatani perbedaan budaya, dan menciptakan budaya kolektif yang lebih inklusif. Yang kelima, multikulturalisme kosmopolitan. Pendekatan ini berusaha untuk melampaui batas-batas budaya lokal dan regional. Fokusnya adalah pada pembukaan pandangan dan pemahaman individu serta budaya dengan tujuan menciptakan kesadaran yang lebih luas dan inklusif terhadap keragaman budaya di tingkat global. Selanjutnya terdapat beberapa manfaat keberagaman budaya menurut Andre Ataujan. Yang pertama, keragaman budaya membuka peluang bagi individu untuk memilih berbagai ragam budaya yang ada. Ini berarti seseorang tidak terbatas pada satu jenis budaya saja. Dengan adanya beragam pilihan, individu dapat memahami, menghargai, dan memilih elemen-elemen yang paling relevan atau bermanfaat bagi kehidupan dan perkembangan pribadinya. Yang kedua, keragaman budaya menegaskan bahwa setiap manusia adalah makhluk budaya dan berhak atas kebudayaannya. Poin ini menegaskan bahwa setiap individu adalah bagian dari budaya dan memiliki hak untuk menjalani kebudayaannya sendiri.
Ini menghargai keberadaan dan kepentingan setiap budaya tanpa merendahkan atau menilai satu budaya lebih rendah dari yang lain. Yang ketiga, keberagaman budaya menampakkan dan menciptakan dunia kehidupan yang lebih berwarna, kaya, bervariatif, dan secara estetis menyenangkan, mengunggah rasa dan simpati. Ini menghasilkan kehidupan yang estetis, menyenangkan, menstimulasi rasa dan empati, serta menciptakan pengalaman hidup yang lebih kaya dan beragam secara visual dan emosional. Yang keempat, keberagaman dapat mendorong kompetisi yang sehat dalam hal cara berpikir, gagasan, dan cara hidup yang tidak hanya semakin kaya melainkan juga saling berkompetisi, mencegah dominasi, dan menghasilkan sintesis kultural baru yang berkembang bagi perkembangan budaya. Hal ini tidak hanya membuat kebudayaan semakin kaya melalui pertukaran ide, namun juga mencegah dominasi budaya tertentu. Kompetisi ini dapat menghasilkan sintesis kultural baru yang berkembang, memperkaya perkembangan budaya secara keseluruhan. Yang kelima, saling melengkapi. Ada kebudayaan yang menekankan dan menjunjung tinggi nilai tertentu, sementara kebudayaan lain mengembangkan nilai lain. Perbedaan itu justru memberi peluang untuk saling mengevaluasi, saling mengoreksi, saling memperluas horizon, saling mengingatkan, atau saling melengkapi untuk menyempurnakan kehidupan manusia. Selanjutnya, terdapat beberapa sikap negatif terhadap keberagaman budaya yang harus dihilangkan. Yang pertama, monisme moral. Ini adalah sikap atau pandangan yang meyakini bahwa ada satu nilai moral yang mutlak dan universal bagi semua manusia. Dalam konteks keberagaman budaya, monisme moral menolak atau mengabaikan perbedaan budaya dengan meyakini bahwa ada satu nilai yang lebih tinggi dari semua budaya yang harus diikuti oleh semua orang tanpa mempertimbangkan konteks budaya mereka. Yang kedua, skeptisisme. Sikap skeptisisme dalam hal keberagaman budaya adalah sikap yang menolak adanya nilai bersama atau kesepakatan yang bisa dicapai melalui dialog antar budaya. Ini menyatakan bahwa perbedaan di antara budaya-budaya adalah mutlak dan tidak ada titik temu atau nilai bersama yang bisa diakui atau diadopsi. Yang ketiga, sinkretisme. Sinkretisme cenderung menerima dan mencampurkan budaya-budaya tanpa adanya sikap kritis atau evaluatif terhadap nilai-nilai atau praktik-praktik yang mungkin bertentangan antara satu budaya dengan budaya lainnya. Ini bisa berujung pada mengabaikan atau menutup mata terhadap konflik nilai atau praktik yang mungkin bertentangan, hanya untuk mempertahankan keragaman budaya. Yang keempat, indiferentisme. Indiferentisme beranggapan bahwa pluralisme merupakan hal yang lumrah, ada begitu saja, karena setiap orang atau kelompok masyarakat selalu memiliki cara pandang, titik tolak, atau perspektif yang berbeda dalam mengevaluasi realitas. Tetapi indiferentisme beranggapan bahwa tidak ada dasar rasional yang kuat untuk melakukan evaluasi atau penilaian terhadap realitas pluralistik. Ini adalah sikap yang menganggap bahwa keragaman budaya hanyalah sesuatu yang ada tanpa nilai atau dasar rasional yang kuat untuk mengevaluasi atau memahami perbedaan tersebut, serta dapat mengakibatkan ketidaktahuan atau keengganan untuk memahami nilai-nilai budaya atau menilai perbedaan-perbedaan tersebut secara kritis. Selanjutnya adalah pembahasan mengenai iptek. Iptek merupakan singkatan dari ilmu pengetahuan dan teknologi. Istilah ini merujuk pada pengetahuan yang diperoleh melalui studi ilmiah dan penerapan teknologi yang dihasilkan dari pengetahuan tersebut. Iptek mencakup beberapa disiplin ilmu, mulai dari ilmu alam seperti fisika, kimia, biologi, dan astronomi, hingga ilmu sosial seperti ekonomi, sosiologi, dan psikologi. Teknologi sendiri merupakan aplikasi dari pengetahuan yang diperoleh dalam ilmu pengetahuan untuk menciptakan alat, proses, dan sistem yang berguna bagi manusia.
Iptek tidak hanya melibatkan proses penemuan dan pemahaman tentang bagaimana alam semesta ini berfungsi, tetapi juga memanfaatkan pengetahuan tersebut untuk mengembangkan solusi bagi berbagai masalah yang dihadapi manusia. Contohnya, dalam bidang kesehatan, Iptek telah menghasilkan penemuan obat-obatan baru, terapi genetik, dan teknologi medis canggih yang meningkatkan harapan hidup dan kualitas hidup manusia. Di sektor teknologi, Iptek juga menghasilkan perangkat lunak, perangkat keras komputer, teknologi komunikasi, kecerdasan buatan, dan banyak lagi. Semua ini memiliki dampak yang besar terhadap cara kita bekerja, berkomunikasi, belajar, dan menjalani kehidupan sehari-hari. Perkembangan Iptek juga seringkali memiliki dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan yang signifikan. Misalnya dalam aspek lingkungan, teknologi energi terbarukan membantu mengurangi ketergantungan bahan bakar fosil yang merusak lingkungan. Selanjutnya, kontribusi Iptek pada multikulturalisme dan dampak penyalahgunaannya. Yang pertama, teknologi membantu kita menyimpan dan membagikan pengetahuan tentang budaya dari seluruh dunia. Contohnya, dengan teknologi digital, kita bisa merekam dan membagikan cerita, tarian, dan tradisi dari berbagai budaya secara luas. Namun, terkadang teknologi dipakai untuk menyebarkan informasi yang salah atau mengubah cerita tentang budaya yang bisa menimbulkan konflik atau kesalahpahaman. Yang kedua, teknologi memungkinkan kita berkomunikasi langsung dengan budaya lain lewat media sosial dan jaringan global. Ini membuat kita lebih memahami keberagaman budaya. Akan tetapi, penggunaan teknologi yang tidak bijaksana bisa menyebarkan informasi yang menyesatkan tentang budaya lain, membuat prasangka atau kesan yang tidak benar. Yang ketiga, Iptek memudahkan kita untuk belajar tentang beragam budaya melalui internet dan sumber daya digital. Ini membuat cakrawala pengetahuan tentang keberagaman budaya. Namun, informasi yang salah atau disinformasi di internet bisa membingungkan dan memperdalam kesenjangan antar budaya. Yang keempat, teknologi memungkinkan kerjasama antar budaya dalam mengembangkan solusi teknologi dan menghormati keberagaman budaya. Namun, jika teknologi dimanfaatkan untuk mencampuri atau merusak budaya tertentu, ini bisa membahayakan kelangsungan budaya tersebut.